sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Puji syukur kita mengatur kepada Allah Subhanahu yang kuasa dan rahmat ibadah sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara benar. Salam kepada Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat yang berhormatnya, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tidak berhenti saya menyampaikan kepada jemaah sekalian bahwa masjid kita ini luas, jadi untuk tertib dan usulnya tidak masalah. Tidak jamaah yang ada di luar masuk semua di dalam, dan jarak tetap kita jaga sesuai protokol kesehatan. Sebagai hadir yang bertugas sebagai hadir Bapak Ustaz Ahmad Firman, pengantar hadir Bapak Ustaz, kemudian Imam Ustaz saya dan Muadzin Bapak saya. Demikian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Ala asrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram tarjumanil lisanil qidam wa ma'adil ilmi wal hikmati wal hikam sayyidina wa maulana al-Qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya karama wa rifatan wa taslima sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal ummatas salihin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal jum'ati lakum fihi ta'am wa harrama alaikum siyam wa sharidal hatimul alamin ba'yahud la yatakallama ahdukum wa man takallama minkum faqad laga wa man laga fala tawala anfiqu wasma'u wa atiqu rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linailir ridha wassa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hidup setiap manusia tentu memiliki berbagai macam keinginan. Dan keinginan itulah yang mendorong manusia untuk berusaha untuk mencapainya. Keinginan juga tak lepas dari alasan atau dasar mengapa seseorang itu harus mengejarnya. Dan dasar itulah yang biasa kita sebut sebagai niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan 4 imam ahli hadis yang lainnya. Innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung niatnya. Walikulli amri ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dunya tusibuha uwim amraati yatazawwajuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Dari hadis di atas dijelaskan bahwasannya ada 2 macam niat. Niat yang pertama adalah karena mengharap ridho Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua adalah niat karena dunia dan hawa nafsunya. Seseorang itu akan sampai sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan nikmat di dunia yang berbentuk kekayaan jiwa, dan di akhirat mendapatkan nikmat abadi, yaitu kemuliaan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila niatnya karena duniawi dan hawa nafsu, maka dia pun akan berakhir dengan kekecewaan di dunia, terlebih di akhirat dia akan diliputi penyesalan-penyesalan, kehinaan dalam neraka yang penuh dengan siksa yang pedih. Seperti digambarkan pada hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban Al-Baihaqi. Man kanatid dunya hammah, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amroh, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala fakrahu baina ainaihi, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatah, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, jama'allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Wa atat hudunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah jelaslah sekarang bahwasanya sangat berbeda perlakuan dan balasan Allah antara seseorang yang dalam hidupnya hanya bertujuan dunia dan seseorang yang dalam hidupnya bertujuan akhirat. Saya coba jelaskan lebih gamblang lagi tentang ini. Jika seseorang berniat menjadi seorang pemimpin ataupun pejabat ataupun seorang pendakwah dan sebagainya hanya karena dia menginginkan balasan dari jasa-jasanya berupa kekayaan untuk dirinya sendiri, maka Allah tidak akan memberi keberkahan dalam hidupnya. Dia akan disempitkan oleh Allah berupa kekhawatiran akan urusan-urusan dunianya. Itu hingga ia hanya disibukkan oleh urusan-urusan dunianya yang tak kunjung selesai. Hidupnya bisa saja berkelimang harta, tapi tidak pernah merasa hidupnya bahagia, bahkan bisa jadi penderitaannya melebihi orang-orang yang tidak berkelimang harta.
Tapi lain dengan seseorang yang berniat menjadi seorang pemimpin atau pejabat, pendakwah dan sebagainya hanya karena dia menginginkan ridha Allah dan Rasulnya hingga dia ikhlas berada di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perlakuan Allah kepadanya adalah memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun misalkan dia bukan orang yang kaya harta, tapi dia diberi kecukupan dalam kebutuhannya. Hidupnya tidak menggantungkan kepada selain Allah dan dalam hatinya dia selalu merasakan kebahagiaan melebihi orang yang kaya harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu saja hadis yang saya ambil untuk menjelaskan tentang gambaran dunia di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di dekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup pasti ia cacat, karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min haza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adakah yang tahu mengapa Nabi mengatakan seperti itu? Mari kita renungkan bersama-sama jawaban ini. Coba kita lihat mayat yang dimasukkan ke liang kubur. Apa yang dikubur bersamanya? Apakah emas? Apakah perak? Rumah mewah? Mobil mewah? Dan istri-istri yang cantik? Bahkan saldo uang di bank yang berjumlah miliaran? Tidak, saudara-saudaraku. Yang dikubur dengan mayat-mayat kita nanti adalah sama. Baik orang kaya, miskin, cantik, tampan rupawan, atau buruk rupa, pejabat atau rakyat jelata, yaitu hanyalah selembar kain putih yang bukan sutra, papan penutup dari kayu biasa dan bukan lempengan emas permata, dan juga tanah biasa yang terkadang berbatu dan bukanlah pasir emas yang berkilauan. Itulah mengapa Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya harta itu lebih hina di hadapan Allah daripada bangkai kambing, dan tidak lebih berharga dari kain putih, papan penutup mayat, dan tanah berbatu yang menutup kita nanti sewaktu dikuburkan. Bahkan jika ada bangkai di dekat kuburan kita pun sudah pasti akan kita buang jauh-jauh agar bau busuknya tidak tercium lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadisnya Nabi menggambarkan juga tentang akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Yang artinya ukuran tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dan pergi keluar untuk di jalan Allah pada waktu pagi dan di waktu sore lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia memang indah, namun keindahan dunia yang tak abadi ini hanyalah sementara. Apalagi jika kita tidak tersesat dengan apa yang ada di dunia dengan segala tipu daya yang ada. Keindahan abadi di akhirat akan menyapa hamba-hamba Allah yang beriman. Barang siapa mendahulukan akhiratnya, maka ia akan mendapatkan kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia sekaligus. Hal ini mudah bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beramal soleh. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan yang lebih baik dari yang ia tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal keinginan,
Ada prinsip hidup yang diajarkan oleh Kiai Haji Husain Ilyas dari Jawa Timur, yang mana beliau adalah seorang ulama yang istimewa dengan ajaran-ajarannya yang menyentuh jiwa dan juga karomah-karomahnya yang banyak. Beliau berkata, dalam hidup ini janganlah menginginkan jadi apa-apa dan janganlah takut untuk tidak jadi apa-apa. Maksudnya adalah kita lebih baik memasrahkan segala kehendak mengenai diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam hidup ini kita isi dengan amal ibadah dan perbuatan baik, dan jalanilah dengan ikhlas karena Allah, dan jangan pernah ragu bahwasanya Allah akan memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada hamba-hambanya yang berjalan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar tanpa ada batas umur, tanpa batas tua. Jatuh berdiri lagi, kala mencoba lagi, gagal bangkit lagi. Jangan menyerah sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahyihid dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan umat baginda kami sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sempurnakanlah kelalaian mereka, sulamlah kekurangan umat baginda kami sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kejelekan umat baginda kami Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah, sejahterakanlah umat baginda kami sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan